النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri lagi kembali daripada majelis ilmu, majelis taklim, majelis al-maulid wa salawat. Alhamdulillah. Berapa banyak orang di dalam saat-saat seperti kita ini mereka dalam keadaan maksiat kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dengan karunia dan rahmatnya mengumpulkan kita di dalam saat-saat seperti ini untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan dapat untuk menghitung berapa jumlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita lahir Allah taala sudah ciptakan dengan sebaik-baiknya rupa. Tanpa kita pandangan penglihatan mata. Orang tua kita melahirkan kita tidak meminta, tanpa meminta kepada Allah, ya Allah, berikan anak saya nanti pandangan mata, apalagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi secara langsung tanpa kita meminta. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain, merupakan nikmat pendengaran, merupakan nikmat peraba, nikmat daripada penciuman dan yang lain-lain. Belum juga itu adalah nikmat jasmani masih ada. Belum daripada nikmat-nikmat karunia Allah yang lain. Ketika kita bermaksiat Allah taala tutup, bahkan Allah taala masih biarkan lisan-lisan daripada hamba-hamba Allah memuji kita. Padahal kita bermaksiat. Ini merupakan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mampu untuk menghitung daripada nikmat Allah. Hakikatnya kalau kita mau bersyukur 100% terhadap nikmat Allah, tidak bakalan mampu. Andai kata, kalau satu daripada nikmat Allah mau kita syukuri secara 100% tidak bakal mampu. Contoh, kita punya daripada baju ini, baju, gamis, ataupun takwa yang lain ini. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, pertama kita bersyukur kepada manusia. Bagaimana kita mau bersyukur kepada manusia? Kita terima kasih terhadap orang yang membuat daripada baju ini. Siapa yang membuat baju ini? Belum lagi nanti yang memintal kain, belum nanti yang mewenter kain, dan yang lain-lain terus. Itu tidak bakalan mampu kita. Mau berterima kasih sama mereka semuanya. Ini merupakan banyak daripada karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bagaimana dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paling daripada tingginya karunia, paling daripada tingginya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita Al-Qur'an, Al-Islam, bahkan tetap membiarkan di antara kita adanya para ulama, yaitu yang di mana mereka adalah warathah para anbiya. Ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mampu kita untuk bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Hakikatnya kita bersyukur, kita menjalankan daripada apa yang Allah taala berikan kepada kita sesuai yang diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikatnya syukur. Nah, kita takar bagaimana kita setelah bersyukur kepada Allah? Apakah kita telah menempatkan daripada diri kita sebagai hamba Allah, hamba yang mahdha, hamba Allah yang betul-betul murni? Ini adalah salah satu karunia dari Allah adanya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan juga di dalam satu hadis, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang dia tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur dia kepada Allah. Sedangkan jasa mana yang lebih besar terhadap daripada orang yang telah berbuat baik kepada kita melebihi Rasulullah? Tidak ada jasa yang lebih besar melebihi daripada jasa Rasulullah. Oleh karena itu, kenapa kok Nabi Muhammad itu selalu disanjung-sanjung oleh para umatnya, disanjung-sanjung oleh kaum muslimin? Kenapa? Karena memberikan kepada kita jasa yang paling besar, yaitu
kenikmatan daripada sa'adatud darain, kita bisa mengenal Allah di dunia dan di akhirat. Ini adalah nikmat terbesar. Karena pada hakikatnya tidak ada manapun yang paling setia melebihi kesetiaan Allah. Tidak ada i'timad pada hakikatnya melebihi i'timad kita kepada Allah. Ketika kita i'timad kepada makhluk, pasti kita kecewa, pasti. Maupun i'timad kita kepada siapapun. Maupun kalau perlu kita i'timad ini bersandar penuh. Maupun kita kalau perlu i'timad kita kepada guru. Maupun kita i'timad penuh kepada orang tua. Maupun kita i'timad penuh kepada anak. Maupun kita i'timad penuh kepada sahabat. Tidak bakalan suwe. Mari ini dikecewakno. Itu hal yang pasti. Apalagi kalau kita sudah memandang satu orang ini sempurna, Allah Ta'ala akan cemburu. Pasti Allah Ta'ala akan membongkar daripada aibnya. Kenapa? Hakikat daripada kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak ini merupakan daripada rahmat Allah. Tidak membiarkan hambanya untuk beriktimat kepada selain Allah. Banyak kali. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena ini Nabi Muhammad ini sangat disanjung-sanjung oleh umatnya. Apa? Memberikan daripada bagian nikmat terbesar yaitu karunia nikmat wal Islam. Oleh karena itu ba'dul ulama mereka berkata, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Cukup sudah bagi kita daripada nikmat Islam. Tidak ada yang melebihi daripada nikmat Islam. Dan itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau kita memuji Rasulullah. Tidak berlebihan kalau kita membuat maulid, bersenang-senang terhadap maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum, akan dikalahkan kaum Romawi. Kaum Romawi ini kaum Nasrani yang mereka menyembah ada juga kepada selain Allah, menyembah Sayyidina Isa alaihissalam. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di dalam paling rendahnya tanah. Dan nanti ketika mereka setelah dikalahkan, mereka sayaghlibun, akan mengalahkan. Siapa yang waktu itu mengalahkan? Kaum Persia. Kaum yang sama sekali tidak ada kedekatan terhadap umat Islam. Yang masih dekat terhadap umat Islam ini kaum Nasrani. Wala tajidanhum asyaddun nasi apa? Wala tajid asyadduhum adawatan asyaddahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kalian akan mendapatkan wahai kaum muslimin, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalian akan mendapatkan wahai kaum muslimun paling dekatnya orang yang mempunyai ikatan cinta terhadap kalian sendiri. Mereka orang-orang yang berkata inna nasara, kita adalah kaum Nasrani. Ini umat Nasrani orang yang paling dekat terhadap kita daripada agama-agama lain. Kaum Persia sudah tidak ada kedekatannya. Mereka menyembah matahari, menyembah kepada selain Allah. Kemudian Allah Ta'ala katakan setelah dikalahkannya kaum Nasrani ini, kaum Rum, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan mengalahkan kembali kaum Persia. Fi bid'i sinin. Tidak lama, akan ada di dalam beberapa tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dan ini semua telah diatur oleh Allah setelah kekalahan dan sebelum kekalahan mereka. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Dan hari terhadap kemenangan orang-orang Nasrani yafrahul mu'minun. Bergembiralah orang-orang yang mukmin. Atas apa orang-orang mukmin bergembira? Ini padahal orang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah, menyekutukan Allah. Tapi mereka tetap diperintahkan oleh Allah, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersenang-senang atas kemenangan mereka. Karena apa? Karena paling dekatnya mereka terhadap agama kita. Itu Allah Ta'ala berkata, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Karena kemenangan orang Nasrani. Wa kaif dengan kelahiran Sayyidina Muhammad kita mau tidak bersenang-senang. Ini adalah kelahiran Sayyidina Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Banyak sekali fatwa-fatwa, bahkan Syekhul Islam yang mereka katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam fatwanya untuk diperbolehkan adanya maulid. Dan itu orang yang membuat maulid ini dibilang orang yang didapatkan pahala dengan dia membuat maulid. Ini mereka kerancuan mereka sendiri. Kita tidak usah noleh kemana-mana sudah. Sudah. Qul hadhi sabili, qul hadha sirati mustaqimah fattabi'u wa la tattabi'us subul. Ini sudah jalan kita yang lurus. Tidak usah noleh kanan kiri. Sudah. Ini adalah jalan yang benar. Bagaimana? Salafuna juga mereka mengadakan maulid. Dan mereka lebih mengetahui terhadap Rasulullah daripada mereka yang alhasil
Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari antara kita yang talabul ilim, semoga bisa dilancarkan daripada menuntut ilmunya, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat berkat daripada Rasulullah SAW. Orang-orang pekerja-pekerja daripada kaum muslimin dilancarkan, dibarokahkan daripada semua hartanya. Allah Ta'ala jadikan daripada anak-anak orang-orang yang telah mempunyai anak, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengikuti daripada Rasulullah SAW. Oleh karena itu bacakan ke anak-anak kita sirah daripada Ibn Sayyidin Nas, Habib Abu Bakar al-Masyhur, mewasiatkan untuk membacakan anak-anak kecil kisah daripada karangan Ibnu Saidinas, Atharul Uyun. Atharul Uyun. Fi sirat khairil aminil ma'mun. Fi siratil aminil ma'mun. Di dalam sirah aminil ma'mun. Itu kitab ringkas. Bisa untuk dikaji. Nanti minta siapa mungkin mengaji daripada kisah siratul aminil ma'mun. Hasil, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf terlalu lama tadi baca muliknya karena setahun sekali. Dibaca semuanya setahun sekali.